Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran yang telah lalu. Hari ini kita akan belajar tentang tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran ke-1. Pada pembelajaran kali ini memiliki tujuan. Yang pertama, setelah membaca teks tentang proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati tumbuhan dan habitatnya, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Baiklah anak-anak, proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, masyarakat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah anak-anak, proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadasi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Anes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ini ditulis oleh Insinyur Soekarno. Pada saat itu hadir pula BM Diah, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Anes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian, teks proklamasi tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Nah, pagi harinya, 17 Agustus 45, acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian, bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Selanjutnya, proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia menjadi puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Yang ketiga, pengakuan dari dunia luar. Yang keempat, bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Dan yang kelima, landasan untuk bersikap terhadap dunia internasional. Untuk lebih memahami pemahaman kalian, coba kalian buka buku tema 2 halaman 2, kemudian dilanjutkan dengan halaman 3 dengan mengisi peta pikiran berdasarkan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah kalian baca sebelumnya. Anak-anak, setelah kalian mempelajari tentang makna proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, kini saatnya kita akan mempelajari tentang cara tumbuhan
menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Yang pertama, adaptasi tumbuhan di lingkungan kering. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air disebut xeropit. Contoh tumbuhannya yaitu pohon kurma, cocor bebek, kaktus, dan lidah buaya. Pada tumbuhan ini memiliki ciri-ciri khusus seperti batang tebal dan berisi banyak cadangan air. Yang kedua, akar sangat panjang untuk mencari sumber air. Yang ketiga, daun termodifikasi menjadi duri untuk mengurangi penguapan. Dan yang keempat, permukaan batang berlapis lilin untuk mengurangi penguapan. Yang kedua, adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi disebut dengan halofit. Contoh lingkungan dengan kadar garam tinggi yaitu laut, muara sungai, dan di pantai. Contoh tumbuhan yang hidup di lingkungan berkadar garam tinggi yaitu pohon bakau. Beberapa jenis tumbuhan bakau memiliki akar napas yang tumbuh ke atas permukaan tanah untuk memperoleh oksigen. Tumbuhan bakau memiliki akar tunjang, gunanya untuk menopang tumbuhan di tanah yang berlumpur dan menahan terjangan ombak. Selain itu, daunnya kaku dan tebal dengan permukaan licin, berfungsi untuk mengurangi penguapan dan penyimpanan air. Bagian bawah daun bakau memiliki kelenjar untuk mengeluarkan kelebihan garam. Ketiga, adaptasi tumbuhan di lingkungan air. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan air disebut hidrofit. Contoh tumbuhan hidrofit adalah teratai dan eceng gondok. Adapun adaptasi tumbuhan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Teratai memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan. Daun yang lebar juga berfungsi agar dapat mengapung di permukaan air. Daunnya berlapis lilin untuk mencegah daun membusuk karena selalu terkena air. Kedua, eceng gondok. Eceng gondok memiliki pangkal tangkai daun berongga yang berfungsi untuk membantu mengapung di permukaan air. Akarnya lebat untuk menjaga keseimbangan tumbuhan agar tidak terbalik. Keempat, adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan lembab disebut hygrofit. Contoh tumbuhan hygrofit adalah begonia dan tumbuhan paku. Oleh karena hidup di tempat lembab, penguapan terjadi sangat lambat. Air dikeluarkan melalui struktur khusus pada daun yang disebut stomata air atau hidatoda. Kelima, adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Tumbuhan yang tumbuh di lingkungan miskin nitrogen biasanya melakukan penyesuaian diri dengan memerangkap serangga kemudian mencerna sebagai sumber nitrogen. Contoh dari tumbuhan ini yaitu kantong semar dan penus. Selain untuk bertahan hidup, penyesuaian tumbuhan juga dilakukan untuk membantu perkembangbiakan atau reproduksi. Contohnya sebagai berikut. 1. Bunga Raplesia. Bunga Raplesia mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga. Biasanya lalat yang tertarik. Serangga yang hinggap dapat membantu penyerbukan. Kedua, tumbuhan seperti mawar, melati, dan anggrek memiliki mahkota bunga yang berwarna mencolok dan kelenjar nektar untuk menarik perhatian serangga yang membantu penyerbukan. Ketiga, bunga dandelion memiliki cara yang unik dalam penyebaran benihnya. Benih yang sekaligus buahnya memiliki struktur tambahan seperti serabut halus yang membantunya agar mudah terbawa angin. Jika benih tersebut jatuh di tempat yang sesuai, benih itu akan tumbuh menjadi tumbuhan
tumbuhan baru. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Jangan lupa untuk selalu mengulanginya agar kalian dapat memahaminya. Sampai jumpa kembali pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.